Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, bagaimana? Masih tetap semangat kan? Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, yang pastinya dengan rumah belajar untuk semua. Kali ini sahabat akan belajar mengenai himpunan bersama saya, Ibu Wahyu Trihartini, Guru Matematika SMP Darussalam, Pondok Labu, Jakarta. Yuk, mari kita simak videonya berikut ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. Himpunan, tahukah sahabat apa itu himpunan? Ya, himpunan dalam matematika adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Yuk sahabat, mari kita lihat apakah kalimat berikut merupakan himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Ya, ini merupakan himpunan karena didefinisikan dengan jelas, yaitu hewan berkaki 4. Kumpulan huruf vokal. Ya, ini juga merupakan himpunan karena didefinisikan dengan jelas, yaitu huruf vokal. Kumpulan hewan. Iya, ini bukan merupakan himpunan karena tidak didefinisikan dengan jelas hewan seperti apa yang dimaksud. Kumpulan nama. Ya, ini juga merupakan bukan himpunan karena tidak didefinisikan dengan jelas apakah nama yang dimaksud. Anggota himpunan dibatasi dengan kurung kurawal. Misal, A adalah kumpulan huruf vokal. Maka anggota A adalah A, I, U, E, O. Selanjutnya misalkan B, kumpulan huruf pembentuk kata mangga. Lihat, dalam kata mangga ada dua huruf A dan dua huruf G. Jika ada huruf yang sama, maka tulis satu kali saja. Jadi, anggota himpunan B yaitu M, A, M, G. Atau jika diurutkan menjadi A, G, M, N. Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal atau huruf O dengan garis miring. Menentukan banyaknya anggota himpunan. Misalkan C adalah warna lampu lalu lintas, yaitu warna lalu lintas merah, kuning, hijau. Maka banyaknya anggota himpunan C adalah, mari kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3. Untuk banyaknya anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan untuk B, banyaknya anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Contoh yang lain, misalkan D adalah faktor dari 6. Faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, 6. Maka banyaknya anggota himpunan D adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Menyatakan himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama deskripsi, yang kedua metode roster atau tabulasi dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang ketiga metode rules atau notasi. Contoh deskripsi. A adalah bilangan prima kurang dari 7. Jika dinyatakan dalam tabulasi, A adalah bilangan prima kurang dari 7 yaitu 2, 3, 5. Dengan notasi, A adalah himpunan X dengan X bilangan prima kurang dari 7, atau A adalah himpunan X dengan X kurang dari 7, X elemen bilangan prima. Penulisannya seperti yang terlihat pada layar. Tanda seperti huruf E dibaca elemen atau anggota. Contoh lain deskripsi, B adalah bilangan asli antara 3 dan 6. Jika ada kata antara, maka 3 dan 6 bukan merupakan anggota himpunan B. Maka, dengan tabulasi bisa ditulis dengan B adalah 4, 5. Dalam notasi, B adalah himpunan X dengan 3 kurang dari X, X kurang dari 6, X elemen bilangan asli.
Contoh lain untuk deskripsi. C. Bilangan cacah dari 2 sampai 5. Jika ada kata dari sampai, maka 2 dan 5 merupakan anggota himpunan C jika merupakan bilangan cacah. Sehingga dalam bentuk tabulasi, C sama dengan 2, 3, 4, 5. Dengan metode notasi, C adalah himpunan X dengan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, X elemen bilangan cacah. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Misal kita sedang bicara himpunan A yaitu 1, 2, 4. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli kurang dari 5 yaitu 1, 2, 3, 4. Terlihat bahwa himpunan semesta memuat semua anggota A yaitu 1, 2, dan 4. Semesta yang lain yang memungkinkan adalah misalkan bilangan asli kurang dari 8 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan yang lain, A adalah 1, 2, 3, B 2, 4, 6, 8. Salah satu himpunan semesta yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terlihat semesta memuat semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Hubungan antar himpunan. Himpunan sama. Himpunan sama jika A sama dengan B. Misal, A adalah himpunan pembentuk kata rusak. B adalah himpunan pembentuk kata kasur. Lihat. Di A ada huruf R, B juga ada. A ada huruf U, B juga ada. A ada huruf S, B juga ada huruf S. A ada huruf A, B juga ada. Begitu juga dengan K, B juga ada. Himpunan ekuivalen. A ekuivalen dengan B jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Misal A 1, 2, 3, 4, B 2, 5, 8, 9. Terlihat banyaknya anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sedangkan banyaknya anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Juga ada 4, maka terbukti A ekuivalen dengan B. Gabungan himpunan dilambangkan dengan seperti huruf U. Misalkan A adalah 1, 2, 4, 8, B adalah 1, 3, 4, 6, 12, maka A gabungan dari B adalah tulis semua anggota A dan B. Terlihat ada anggota himpunan A dan B yang sama yaitu angka 1 dan 4. Maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Irisan himpunan dilambangkan dengan seperti huruf N. Misalkan A adalah 1, 2, 4, 8, B adalah 1, 3, 4, 6, 12. Irisan adalah anggota himpunan A yang juga ada di B. Terlihat bahwa A irisan B adalah 1 dan 4. Jadi A irisan B 1, 4. Rumus banyaknya anggota A gabungan B sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurang banyaknya anggota A irisan B. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A irisan B sama dengan 0. Pengurangan. A kurang B adalah anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Contoh, A adalah 2, 3, 4, 6, 12. B adalah 2, 3, 4, 5. Yang sama anggota di A ada di B yaitu 2, 3, 4. Dan sisanya anggota yang A bukan anggota B yaitu 6 dan 12. Maka A kurang B sama dengan 6, 12. Soal cerita.
Di kelas 7 SMP, siswa yang suka matematika 20 anak, yang suka IPA 25 anak. Dari data tersebut diketahui yang suka keduanya adalah 8 orang. Maka jumlah siswa kelas 7 SMP tersebut adalah, kita misalkan banyaknya siswa yang suka matematika adalah N 20. Banyaknya siswa yang suka IPA adalah N 25. Banyaknya siswa yang suka matematika dan IPA kita lambangkan N irisan I, yaitu 8. Maka jumlah siswa kelas 7 SMP dapat dicari dengan rumus gabungan. Banyaknya anggota M gabungan I sama dengan banyaknya anggota M ditambah banyaknya anggota I dikurang banyaknya anggota M irisan I. Sama dengan 20 ditambah 25 dikurang 8 sama dengan 37. Maka jumlah siswa kelas 7 SMP adalah 37 siswa. Himpunan bagian atau subset dilambangkan seperti huruf C. Misalkan A adalah RU, B adalah himpunan pembentuk kata kasur. A bagian dari B jika semua anggota A ada di B. Terlihat A ada R, maka B ada R. A ada U, B juga ada U, maka A bagian dari B. Himpunan komplement dilambangkan dengan A pangkat C kecil atau A aksen. Misalkan A adalah 1, 2, 4, semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka A komplement adalah anggota S yang bukan merupakan anggota A. Terlihat anggota A ada 1, 2, dan 4. Maka A komplement adalah 3, 5, 6, 7. Diagram Venn. Cara membuat diagram Venn. Misalkan A adalah 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 6, dan C 2, 4. Semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terlihat A beririsan dengan B, yaitu 1 dan 3. Maka irisan A dan B 1, 3. Perhatikan A dan C. Semua anggota himpunan C ada di A, itu 2 dan 4. Maka C bagian dari A. Cara menggambarnya yaitu buat kotak, lalu tulis S di sebelah kiri atas. A beririsan dengan B, maka lingkaran A berpotongan dengan B. Ruang potongannya kita tulis angka irisannya yaitu 1 dan 3. Sisa untuk A yang tidak berpotongan yaitu 2, 4, sedangkan B 6. Untuk C yaitu 2 dan 4 ada di bagian A, maka C berada di dalam A. Sisa anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota A, B, dan C adalah 5, 7. Maka tulis di luar lingkaran tersebut 5, 7. Himpunan saling lepas yaitu jika A irisan B sama dengan tidak ada. Contoh, A adalah 1, 2, 3, 4, B adalah 5, 6, 7. S adalah bilangan asli kurang dari 9. Maka diagram Venn-nya adalah buat kotak dulu, tulis S di atas sebelah kiri. Karena tidak berpotongan, maka lingkaran A dan B terpisah. Tulis anggota himpunan A di lingkaran A 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B di lingkaran B yaitu 5, 6, 7. Karena semestanya bilangan asli kurang dari 9, maka sisanya yaitu 8. Bagaimana? Sudah mengerti bukan tentang himpunan? Jangan lupa lihat video pembelajaran lainnya di Rumah Belajar. Sampai jumpa!